Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat fillah rahimakumullah. Ilmu fikih adalah salah satu disiplin ilmu yang sangat penting kedudukannya dalam kehidupan umat Islam. Fikih termasuk ilmu yang muncul pada masa awal berkembang agama Islam. Secara esensial, fikih sudah ada pada zaman Nabi Muhammad SAW, walaupun belum menjadi sebuah disiplin ilmu tersendiri. Karena semua persoalan keagamaan yang muncul waktu itu langsung ditanyakan kepada Nabi Muhammad SAW, maka seketika itu solusi permasalahan bisa terobati dengan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Sepeninggal Nabi Muhammad SAW, ilmu fikih ini mulai berkembang seiring dengan timbulnya permasalahan-permasalahan yang muncul dari zaman ke zaman. Permasalahan semakin berkembang dan tidak semua permasalahan yang ada terdapat di dalam nas, namun membutuhkan sebuah hukum melalui jalan istinbat. Setiap satu permasalahan memiliki ratusan solusi yang berbeda dari setiap ulama. Generasi penerus Nabi Muhammad SAW tidak hanya berhenti pada masa Khulafaur Rasyidin, namun masih diteruskan oleh para tabi'in dan ulama solihin hingga sampai pada zaman kita sekarang ini. Sehingga banyak bermunculan para ulama fuqaha yang memiliki ijtihad yang berbeda-beda. Perbedaan-perbedaan itulah yang melahirkan istilah mazhab fikih. Perbedaan pendapat di bidang hukum sebagai hasil ijtihad tidak perlu dianggap sebagai faktor yang melemahkan posisi hukum Islam, dan sebaliknya dapat membuat kelonggaran bagi banyak orang. Sebenarnya dalam fikih sendiri banyak sekali mazhab yang berkembang, namun yang bertahan hingga sekarang hanya ada 4 mazhab. Berikut ini adalah gambaran tentang keempat mazhab tersebut. Pertama, Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah atau Abu An-Nu'man bin Thabit bin Zufi At-Tamimi adalah pendiri mazhab Hanafi yang memiliki pertalian hubungan keluarga dengan Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Beliau dilahirkan di Kufah pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi. Semasa kecilnya, beliau memiliki sikap tekun untuk menghafal Al-Quran dan mendalami makna yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran. Di samping itu, beliau belajar ilmu fikih kepada para ulama yang sangat terpandang pada masa itu, yaitu diantaranya Humad bin Abu Sukaiman selama 18 tahun lamanya. Semasa hidupnya, Imam Hanafi dikenal sebagai ulama yang memiliki ilmu yang sangat dalam, tawadu, zuhud, dan sangat teguh memegang ajaran agamanya. Beliau sangatlah tidak tertarik pada jabatan resmi kenegaraan, sehingga beliau menolak tawaran sebagai qadhi atau hakim agung. Adapun pokok-pokok ajaran ilmu fikih Imam Hanafi antara lain: pertama, sumber nakliyah, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan pendapat para sahabat. Kedua, sumber ijtihadiyah, yaitu pengumpulan qiyas dan istihsan. Ketiga, al-urf atau kebiasaan yang tidak bertentangan dengan nas. Imam Abu Hanifah wafat pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi pada usia 70 tahun dan dimakamkan di perkuburan Kizra. Sehingga pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi didirikanlah sekolah yang diberi nama Jami Abu Hanifah. Kedua, Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas adalah pendiri mazhab Maliki yang dilahirkan di Madinah pada tahun 93 Hijriah. Sejak kecil, beliau sangatlah rajin untuk mengikuti majelis-majelis ilmu pengetahuan, sehingga beliau telah menghafal Al-Quran sejak kecil. Di samping itu, beliau belajar dari Rabi'ah, ulama yang sangatlah terkenal pada masa itu. Selain itu, beliau juga memperdalam hadis kepada Ibnu Syihab dan mempelajari ilmu fikih dari para sahabat. Setelah mencapai tingkat tinggi dalam bidang ilmu hadis dan fikih, beliau memulai untuk mengajarkannya kepada orang yang membutuhkan. Beliau dikenal sebagai ulama yang sangat berhati-hati dalam menyampaikan fatwa, sehingga beliau selalu meneliti hadis-hadis Rasulullah SAW dan bermusyawarah kepada para ulama lainnya. Diriwayatkan bahwa Imam Malik memiliki 70 orang untuk bermusyawarah untuk mengeluarkan suatu fatwa. Imam Malik adalah ulama yang sangat terkemuka, terutama dalam ilmu hadis dan fikih, dan beliau telah menulis kitab Al-Muwatta yang merupakan kitab hadis dan fikih. Imam Malik meninggal dunia pada usia 86 tahun, tepatnya pada tahun 179 Hijriah. Ketiga,
Imam Syafi'i. Imam Syafi'i atau Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Quraisy adalah pendiri mazhab Syafi'i. Beliau dilahirkan di Gaza tahun 150 Hijriah, bertepatan dengan wafatnya Abu Hanifah. Beliau dilahirkan dalam keadaan yatim dan dari keluarga yang miskin, tidak menjadikan beliau merasa rendah diri dan malas belajar. Imam Syafi'i sudah menghafal Al-Quran di usia 7 tahun, dan beliau sudah menunjukkan kecerdasannya dalam berdiskusi. Beliau belajar kepada Imam Malik yang dikenal sebagai Mazhabul Hadis. Kemudian, beliau melanjutkan untuk belajar dari ulama Irak yang dikenal sebagai Mazhabul Qiyas. Beliau memiliki keinginan untuk menyatukan mazhab terpadu, yaitu mazhab hadis dan mazhab qiyas. Beliau wafat di Mesir pada tahun 204 Hijriah setelah menyebarkan ilmu dan memberi manfaat ilmu kepada banyak orang. Adapun pokok-pokok fikih Imam Syafi'i antara lain Al-Quran dan Sunnah, ijma', pendapat sahabat yang tidak ada yang menentangnya, ikhtilaf sahabat Nabi, dan qiyas. Keempat, Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal adalah Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal Asy-Syaibani. Beliau dilahirkan di Baghdad pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi. Ahmad bin Hambal dilahirkan dalam keadaan yatim karena ayahnya meninggal ketika beliau masih bayi. Beliau memulai dengan belajar menghafal Al-Quran, kemudian belajar bahasa Arab, hadis, sejarah Nabi dan sahabat, serta para tabi'in. Imam Ahmad bin Hambal banyak mempelajari dan meriwayatkan hadis dan mengambil hadis sahih. Imam Ahmad bin Hambal wafat di Baghdad pada usia 77 tahun, bertepatan pada tahun 241 Hijriah atau 855 Masehi, pada masa pemerintahan Khalifah Al-Watiq. Adapun pokok-pokok fikih mazhab Hambali antara lain An-Nusukh, fatwa sahabat, ikhtilaf sahabat, hadis mursal dan dhaif, dan qiyas. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.